Episode 150, Kekhawatiran Fajira. Ivana, gadis kecil yang sudah berusia 1 bulan itu membuat Fajira heran. Pasalnya jika ia merasa haus atau tidak nyaman, ia hanya merengek sedikit saja, tidak seperti bayi pada umumnya yang akan menangis dan bergerak ke sana kemari jika keinginannya tidak segera dipenuhi. Seperti saat ini, Fajira memegang kain bedungan putri kecilnya yang sudah terasa basah, namun Ivana hanya terbangun tanpa menangis. "Kok Dede nggak nangis sayang?" tanya Fajira mengernyit. "Nangis dulu, ayo nak." Lama sudah Fajira menunggu agar anaknya menangis, namun semuanya sia-sia. Ia segera mengganti pakaian Ivana yang ikut basah karena pipis yang merembes. Terkadang ia merasa risau ketika gadis kecil itu tidak menangis sedikit pun, bahkan dalam keadaan lapar. Ia sudah berkonsultasi dengan beberapa dokter anak terbaik yang dicarikan oleh Irfan dan Rai, namun tidak ada satupun jawaban yang berhasil memuaskan Fajira. Hingga hari ini ia hanya bisa menghela napas beratnya. Ia takut jika terjadi kecacatan pada putrinya di kemudian hari. "Kenapa sayang?" tanya Irfan sambil mengecup tengkuk Fajira yang terbuka. "Aku masih kepikiran tentang putri kita, Mas. Aku takut terjadi apa-apa dengan Ivan nanti," ucap Fajira dengan rasa cemas yang tergambar jelas di wajahnya. "Sayang, bukankah dokter bilang itu hal yang lumrah?" ucap Irfan. "Tapi Fajri dan beberapa anak lainnya yang aku temui gak seperti ini," kilah Fajira. "Sudah ya, sekarang anak kita masih kecil, kita kan tahu ketika Iva sudah sedikit besar nanti. Aku takutnya ketika Iva terbangun waktu tengah malam dan kita ketiduran, sementara dia tidak menangis seperti ini bagaimana?" "Sayang, aku takut Mas," lirih Fajira. "Semoga saja tidak terjadi apapun, sekarang kita tidur lagi ya," ucap Irfan membaringkan Fajira dan memeluknya. Sementara Fajri sudah terlelap sambil memeluk bantal guling kesayangannya. Irfan paham dengan ketakutan Fajira, namun tidak ada hal yang bisa ia lakukan saat ini, mengingat sudah lebih dari 10 dokter anak terbaik di Indonesia bahkan Eropa yang ia panggil untuk memeriksa keadaan Iva. Namun mereka tetap menjelaskan bahwa tidak ada hal apapun yang terjadi pada putri mahkota itu. Mereka terlelap karena rasa kantuk yang mendera, namun Iva yang baru saja tidur kembali membuka kelopak matanya. Tetapi gadis kecil itu tidak menangis, bahkan tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Entah kenapa, Fajri tiba-tiba saja ikut terjaga. Ia duduk di atas ranjang sambil melirik arah Iva, adik kecilnya yang memiliki paras cantik seperti sang bunda. Setelah mengumpulkan nyawanya, Fajri segera turun dari ranjang dan mendekati Iva. "Kok Dede bangun sayang, apa Dede nggak ngantuk? Kok nggak nangis?" ucap Fajri. Ia menepuk pelan kaki Ivan, berharap adik kecilnya bisa tertidur kembali. Namun gadis manis itu seolah ingin bermain dengan Fajri. Mereka mengobrol dengan bahasa masing-masing, yang jelas terlihat rona bahagia terpancar indah dari wajah tampan itu. Hingga mata Fajri kembali mengantuk, akan tetapi Pana masih belum ingin tidur. Fajri merangkak menuju ke arah Irfan dan membangunkan ayahnya. "Ayah bangun, Dede gak mau bobo aja udah ngantuk," ucap Fajri yang sudah tidak bisa menahan matanya. "Ayah," panggil Fajri. "Iya nak," serak Irfan terbangun. "Dede bangun, ayah aja udah ngantuk," ucap Fajri. "Dede bangun." Irfan bangkit dari tidurnya. Ia melihat mata Ivana masih terbuka dan berkedip-kedip. Irfan segera meraih gadis kecil itu dan menggendongnya. Sementara Fajri malah merangkak mendekat ke arah Fajira dan memeluk bidadari cantik itu. "Bunda peluk," ucap Fajri dan terlelap. Fajira ikut memeluk Fajri, sementara Irfan hanya bisa melongo menatap anak dan istrinya. Namun satu sisi ia bahagia karena bisa merasakan bagaimana repotnya mengurus anak bayi. "Sayang, bangun ih," ucap Fajira yang sudah kesal membangunkan Irfan sedari tadi. Pria tampan itu hanya berdeham saja dan kembali memejamkan matanya. "Abang nanti pergi sama Pak Sakti saja ya sayang. Ayah kan terlambat sepertinya," ucap Fajira mengelus kepala Fajri lembut. Ivana masih terlelap di dekat Irfan, sementara Fajri hanya menatap ayahnya dengan tatapan iba. "Semalam Dede bangun bunda, abang gak tahu ayah tidur jam berapa, mungkin Dedenya lama juga tidurnya." "Iya, kok gak bangunin bunda nak?" tanya Fajri terkejut. "Bunda pasti capek mengurus Dede seharian, makanya abang gak tega bangunin bunda. Jadi semalam abang main sama Dede sambil menunggunya tidur. Tapi abang udah ngantuk banget tadi malam bunda, makanya abang cuma bangunin ayah aja, maaf," ucap Fajri menunduk. "Gak apa-apa sayang, besok gak boleh seperti ini lagi ya. Kalau Dedenya bangun bilang sama bunda ya." "Iya bunda," Fajri tersenyum.
Yuk kita sarapan. Fajira menemani Fajri untuk sarapan. Ia meninggal Irfan dan Ivana di dalam kamar. Sayang, dasi aku mana? Pekik Irfan. Waktu sudah menunjukkan pukul 8 pagi, ia terlihat buru-buru karena sudah sangat terlambat untuk pergi ke kantor. Kenapa semalam gak bangunin aku? Tanya Fajira sambil memakaikan dasi pada suaminya. Kamu pasti capek banget ngurusin anak kita, makanya aku gak bangunin. Apa kamu akan seperti ini setiap pagi? Bangun terlambat dan buru-buru? Tanya Fajira ketika selesai memasangkan dasi pada Irfan. Nanti kita bahas ya, aku sudah terlambat. I love you sayang. Ucap Irfan mengucup bibir Fajira singkat. Hati-hati, teriak Fajira. Irfan berlalu, tinggallah ibu dan anak itu berdua di dalam kamar. Fajira melihat Ivana sudah bangun dari tidur lelapnya. Dede, jam berapa sih tidurnya sayang? Main apa sama ayah kemarin? Tanya Fajira sambil membuka kain bedung yang membalut tubuh mungil itu. Ivana menggeliat, ia terlihat sangat menggemaskan dengan wajah cantiknya. Fajira segera memandikan gadis manis itu menggunakan air hangat. Hal yang sama terjadi, Ivana hanya mengernyit ketika kulitnya menyentuh air. Setelah itu ia hanya diam menikmati usapan dan pijatan dari tangan Fajira. Dede, kok gak nangis sayang? Jangan bikin bunda risau. Nak, nangis yuk, ucap Fajira. Yuk nangis sayang, ucap Fajira mengusap badan Ivana menggunakan handuk kering. Oek, oek, oek. Perlahan, tangis Ivana terdengar cukup keras. Fajira bisa merasakan kelegaan ketika anaknya bisa menangis. Perempuan cantik itu segera menggendong Ivana yang dibalut oleh handuk dan segera menyusuinya. Fajira tersenyum sambil mengajak anaknya berbicara, bernyanyi dan bercerita. Ada satu hal yang membuatnya sungguh sangat tidak sabar menunggu putri kecilnya besar. Paling tidak, Ivana berumur 2 tahun lebih. Berapa ya kira-kira IQ-nya Dedek, nak? Apa sama seperti abang atau bahkan lebih dari abang? Ucap Fajira. Kepandaian apa yang Dede miliki sayang? Jika abang bisa menguasai apapun dalam waktu singkat, apa Dede bisa memahami si buku dengan hanya memegangnya saja? Astaga, bunda gak bisa membayangkan bagaimana nanti ketika abang dan Dede tumbuh besar. Fajira tersenyum cemas memikirkan kegilaan anak-anaknya nanti. Sejenak ia tertegun, pikirannya menerawang dengan kemungkinan yang akan terjadi jika Irfan dan mertuanya juga ikut campur untuk mewujudkan keinginan dua bocil pintar itu. Apa Dede akan menjadi ahli fisika? Dan abang akan membuat roket? Astaga ya Tuhan, bunda gak bisa membayangkan apa yang akan kalian lakukan di masa depan. Kepala Fajira tiba-tiba saja berdenyut memikirkan kegilaan yang akan diciptakan oleh anak-anaknya. Astaga, atau Dede akan membuat kantong ajaib seperti yang dimiliki oleh musang biru? Aduh, bunda, gak bisa membayangkan sayang. Yang jelas jangan sampai bunda gila karena memikirkan kepintaran kalian, ucap Fajira meringis.